Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Sahabat Galenta yang masih tetap setia di mana saja berada. Tak lupa kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, sehingga kita masih dapat bersama-sama mengikuti channel ini. Dan sampai saat ini kita masih diberi kemudahan di dalam menjalani kehidupan. Amin ya robbal alamin. Sahabat Galenta, jumpa kita pada episode kali ini akan membahas mitos tentang uang. Baik cara menyimpan atau bahkan tentang bibit uang. Jangan di skip, yuk kita tonton video ini sampai selesai agar tidak tertinggal pada bagian-bagian yang penting di dalam tiap-tiap kata dari video ini. Tidak lupa kami juga mengingatkan saudara bahwa di dalam melakukan media ini tak perlu mantra atau apapun, cukup dengan menggunakan uang sebagai media. Apa dan bagaimana cara membuat bibit uang? Nanti kita akan bahas di akhir video. Untuk menggunakan bibit uang, percaya atau tidak, bibit akan tumbuh dan berkembang biak. Kita akan ulas tentang bibit uang ini, bagaimana dan apa saja syaratnya. Nanti di akhir video, jangan di skip, ikuti hingga akhir. Mitos tentang uang yang pertama. Menemukan uang di jalan. Benarkah menemukan uang di jalan adalah tanda-tanda keberuntungan? Memang betul, siapapun orangnya merasa senang apabila menemukan uang di jalan. Terlebih lagi, jika sangat membutuhkannya. Kebanyakan orang beranggapan menemukan uang adalah sebagai pertanda baik dan tentu akan membawa keberuntungan. Sehingga kebanyakan orang merasa bahagia dan bersemangat apabila melihat uang, baik berupa koin ataupun lembaran uang kertas yang tergeletak di jalan. Yang membuat lebih menarik dari mitos ini adalah, si penemu uang tidak peduli dengan nilai uang yang dia temukan, entah itu kecil ataupun besar. Akan tetapi, si penemu uang itu merasakan sensasi atau tersendiri jika menemukan uang di jalan. Terasa seakan-akan mendapatkan hadiah. Tak heran jika muncul berbagai mitos seputar fenomena tentang menemukan uang di jalan. Kepercayaan tentang keberuntungan jika menemukan uang di jalan telah ada sejak lama hingga saat ini. Mitos ini berkembang di berbagai budaya, bahkan ada yang mengaitkannya dengan hal-hal magis atau supranatural. Beberapa orang percaya bahwa uang yang ditemukan bisa mengusir sial dan menarik rezeki, atau bahkan memberikan petunjuk di masa depan. Akan tetapi, ada juga sebagian kalangan masyarakat menganggap sebagai keberuntungan murni yang tidak perlu dipertanyakan. Meski belum ada bukti ilmiah pendukungnya, tetapi kebanyakan orang tetap memegang teguh pada kepercayaan lama. Mitos yang beredar juga mempengaruhi cara orang bereaksi ketika menemukan uang di jalan. Baik dari sekadar mengambil dan menyimpannya, hingga melakukan ritual tertentu. Lalu, apa saja mitos yang beredar seputar uang yang ditemukan di jalan? Yuk, simak 5 mitos yang dipercaya banyak orang, himpun dari berbagai sumber. Pertama, tanda-tanda rezeki akan mengalir. Menemukan uang di jalan, mitosnya, pertanda rezeki akan datang. Sebagian orang menganggap bahwa menemukan uang merupakan tanda rezekinya sedang lancar atau akan mendapatkan keberuntungan finansial. Tidak sedikit pula orang menganggap bahwa uang yang ditemukan itu adalah isyarat dari alam bahwa dalam waktu dekat kehidupan finansial penemu uang akan membaik. Meskipun terdengar sederhana, mitos ini cukup dipercaya oleh banyak orang, sehingga tak heran kebanyakan orang akan langsung mengambil uang yang ditemukan di jalan. Karena itu dipercaya sebagai bentuk penghargaan dan merupakan pertanda baik. Kedua, namun, sebagian juga ada yang percaya agar jangan diambil apabila menemukan uang di tempat umum, karena dapat membuat sial. Berbeda dengan mitos pertama, beberapa orang justru percaya bahwa mengambil uang yang ditemukan di jalan justru bisa membawa sial. Menurut mitos ini,
Uang yang tergeletak di tempat umum bisa saja digunakan dalam ritual tertentu, atau bahkan sengaja dibuat sebagai jebakan untuk memindahkan nasib buruk kepada orang yang mengambilnya. Karenanya, beberapa orang justru merasa lebih aman dengan membiarkan uang yang tergeletak dan tak ingin mengambilnya. Kepercayaan ini pun masih banyak yang menjalaninya. Ketiga, ada juga yang menganggap uang yang ditemukan itu adalah perlindungan dari hal buruk. Sebagian di kalangan masyarakat kita percaya bahwa menemukan uang di jalan adalah pertanda bahwa kamu sedang dilindungi dari berbagai bahaya dan kesulitan tertentu. Mitos ini menganggap uang tersebut sebagai simbol perlindungan atau bantuan yang diberikan oleh alam atau entitas tertentu. Ada juga kebanyakan orang yang percaya bahwa uang yang ditemukan secara tiba-tiba bisa menjadi penyelamat di saat-saat tak terduga, terutama kepada orang yang sedang membutuhkan uang tunai. Menurut golongan ini, menemukan uang di jalan merupakan petunjuk alam semesta, dan alam mengirimkan bantuan kepada yang dikehendakinya, tentu dengan cara-caranya sendiri. Dengan bantuan tersebut, seolah alam berkata bahwa Anda tidak sendirian dalam menghadapi masalah. Pada sebagian orang juga percaya bahwa uang yang ditemukan secara tiba-tiba itu bisa menjadi penyelamat di saat-saat tak terduga, terutama kepada orang yang sedang membutuhkan uang tunai, karena uang itu dianggap sebagai petunjuk alam semesta dengan caranya bahwa Anda tidak sendirian di dalam menghadapi masalah. Keempat, keberuntungan akan datang jika kamu mau berbagi. Menurut mitos ini, keberuntungan yang dibawa oleh uang yang ditemukan di jalan akan berlipat ganda jika kamu mau berbagi dan memberikan sedekah pada orang yang membutuhkannya. Orang-orang yang percayai pada mitos ini yakin bahwa dengan berbagi keberuntungan yang didapat, tentu Anda akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak di masa depan. Beberapa orang terdahulu menyarankan uang yang ditemukan tersebut agar disumbangkan sebagian, atau bahkan semuanya. Karena itu diyakini, Anda turut serta menyebarkan energi positif kepada orang lain. Dan cara ini dipercaya dapat meningkatkan keberuntungan, serta membawa kebahagiaan, baik kepada si pemberi, atau bahkan pada penerima uang. Yang kelima, petunjuk alam atau tanda spiritual. Bagi sebagian orang, menemukan uang di jalan percaya bahwa itu adalah petunjuk dari alam atau tanda spiritual. Mereka percaya bahwa uang tersebut adalah pesan atau simbol yang diberikan oleh alam atau kekuatan spiritual kepadanya. Mitos ini biasanya disertai keyakinan uang yang ditemukan harus diterima dengan syukur, dan uang itu diletakkan di tempat tertentu. Hal itu untuk menghormati energi uang tersebut. Bagi yang mempercayainya, uang ini lebih dari sekadar nilai nominal tetapi juga membawa pesan yang harus dipahami. Dan terakhir adalah bibit uang. Bibit uang ini tidak perlu dilakukan dengan media-media atau ritual apapun. Sahabat Galenta, tentu kita semua akan berharap agar tidak pernah kekurangan uang. Namun tak banyak orang yang mengetahui bahwa ada uang yang dapat dijadikan sebagai bibit. Bagaimana caranya? Sahabat, untuk membuat uang Anda terus beranak pinak, tentu dapat dilakukan dengan cara yang satu ini. Caranya, Anda tinggal mencari nomor seri atau angka pada uang kertas Anda. Carilah nomor ganjil dan nomor genap. Diyakini, uang dengan nomor ganjil merupakan uang jantan, dan uang dengan nomor seri genap adalah uang betina. Lalu simpan keduanya di tempat yang aman. Ingat, dalam kondisi sulit bagaimanapun, uang bibit tersebut tidak boleh dikeluarkan atau untuk membayar apapun. Demikianlah untuk episode kali ini. Akan tetapi, kita sebagai makhluk yang diciptakan paling sempurna, tentu tetap mengabdi sebagai hamba kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dan sebagai umat yang beragama, tentu kita dilarang mempercayai sesuatu melebihi kepercayaan dan keyakinan pada Tuhan Yang Maha Esa.
Jangan sampai kita terjebak dan terjerumus dalam perbuatan syirik. Karena syirik adalah termasuk di dalam perbuatan dosa besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa karena mempersekutukannya syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa saja yang Dia, Allah, kehendaki. Barang siapa mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dosa besar. Quran Surat An-Nisa ayat 48. Demikianlah yang bisa kami sajikan. Semoga bermanfaat, serta menambah wawasan baru untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Wassalam, terima kasih.